Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Jumpa lagi bersama gue Irfandi di dalam channel YouTube gue. Kali ini dalam segmen bahas psikologi. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan sharing mengenai tema mazhab-mazhab psikologi atau mazhab-mazhab apa saja yang ada di psikologi, dan gue akan membahasnya secara umumnya saja lah, biar kalian paham gitu. Untuk kalian yang tidak mempelajari, untuk kalian yang bukan mahasiswa psikologi tetap bisa mengikuti karena ini adalah basic awalnya banget. Biasanya mahasiswa psikologi itu pasti akan diberikan materi ini di awal-awal perkuliahan mereka, di awal-awal mereka mengenal apa itu psikologi. Langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Nah, ini adalah presentasi saya, yaitu mazhab-mazhab dalam psikologi. Sumber referensinya, ini yang pertama dari The Psychology Book, ini yang bukunya warna merah. Lalu ada An Introduction of Positive Psychology, dan yang terakhir ada Jurnal Psikologi. Untuk yang belum tahu apa sih itu mazhab, jadi mazhab itu sama dengan aliran atau pandangan-pandangan. Jadi ada kelompok-kelompok gitulah di dalam ilmu psikologi. Karena begitu banyaknya orang yang mempelajari psikologi dan masing-masing orang mempunyai paradigma berpikir yang berbeda, maka masing-masing kelompok itu punya mazhabnya sendiri. Masing-masing orang itu membentuk kelompoknya sendiri, mazhabnya sendiri, alirannya sendiri dalam memperkaya ilmu psikologi. Sebenarnya mazhabnya itu ada banyak, aliran di dalam psikologi itu ada banyak. Tapi yang saya bahas di sini tidak semuanya. Yang saya bahas di sini hanya 4 mazhab saja yang menurut saya ini adalah yang paling umum, yang paling mayoritas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Nah, ini ada gambaran umum mengenai apa saja yang akan saya bahas, saya bicarakan, yaitu keempat mazhab yang tadi sudah saya sebutkan. Yaitu ada 4 mazhab di sini. Mazhab pertama adalah mazhab psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Ini tulisannya Freud tapi bacanya Freud ya teman-teman. Lalu yang kedua ada mazhab behaviorisme yang dipelopori oleh John B. Watson. Yang ketiga ada mazhab humanisme dipelopori oleh Abraham Maslow. Dan yang terakhir ada positive psychology yang dipelopori oleh Martin Seligman. Jadi di luar ini masih ada banyak lagi mazhab-mazhab psikologi. Seperti misalkan di awal-awal psikologi barat terbentuk itu ada mazhab strukturalisme, mazhab fungsionalisme. Terus di pertengahan nanti juga ada mazhab cognitive psychology, ada banyak. Tapi yang saya bahas hanya 4 ini dulu saja. Kita masuk langsung ke mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama ini adalah mazhab psikoanalisis dari yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Nah, ini adalah gambarnya Sigmund Freud yang bisa dilihat. Dia sedang memegang rokok karena memang dia perokok. Mazhab psikoanalisis ini menekankan analisis terhadap struktur kejiwaan. Nah, struktur kejiwaan itu terdiri dari 3, yaitu id, ego, dan superego. Lebih lanjut lagi, id merupakan sumber dari impuls-impuls yang menuntut untuk dipuaskan. Ego merupakan sistem kesadaran manusia yang bertugas untuk memuaskan id dengan cara yang disetujui oleh superego. Jadi id itu bekerja berdasarkan pleasure principle atau prinsip kepuasan, prinsip kesenangan diri semata aja. Nah, contohnya kayak gimana? Contohnya seperti ini. Misalkan kalian itu lapar, pengen makan. Nah, rasa lapar itu adalah bagian dari id untuk dipuaskan, untuk bisa kenyang, untuk bisa perutnya terisi sehingga tidak lapar lagi. Itu adalah id untuk dipuaskan, untuk segera dipuaskan. Lalu bagaimana caranya biar kita bisa kenyang? Ya caranya adalah dengan kita makan. Nah, ego inilah yang menggerakkan badan kita untuk makan, untuk membeli makan atau untuk mengambil makanan. Tapi makanannya seperti apa yang pantas kita makan itu adalah dari superego. Jadi superego itu memberikan nasihat-nasihat bijak kepada si ego untuk memilih makanan yang baik untuk tubuh.
Contohnya misalkan gini, eh, umat Islam itu kan nggak boleh makan makanan tertentu karena diharamkan, misalkan babi. Jadi umat Islam itu super egonya menasehati ego untuk tidak makan makanan yang haram, makananlah yang halal. Nah, akhirnya si ego makanlah yang mengambil makanan yang halal untuk memuaskan id dengan makanan yang halal. Atau misalkan orang yang sedang kena penyakit kolesterol tinggi. Kalau orang sedang kena penyakit kolesterol tinggi itu kan dia tidak boleh makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi seperti misalkan jeroan atau daging-dagingan atau fast food, makanan cepat saji. Jadi ketika id-nya memaksa untuk dipuaskan, egonya memilih makanan. Nah, super egonya menasihati untuk tidak memilih makanan yang mengandung kolesterol tinggi. Nah, seringkali terjadi pertentangan nih antara id dan super ego. Seringkali terjadi pertentangan, itu maunya yang enak-enak, pokoknya yang nikmat lah. Tapi super ego itu adalah kemampuan bijaksana di dalam diri kita yang menasihati si ego ini agar jangan terlalu mau nuruti kemauannya id. Karena ada banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, seperti tadi kolesterol, nggak boleh makan ini karena sedang sakit. Nah, kalau misalkan id-nya menang, maka si orang yang punya kolesterol tinggi ini tetap akan makan makanan yang dilarang. Dia akan tetap makan makanan jeroan, makan daging, dan makan makanan fast food. Yang penting enak gitu. Sementara super ego tuh, kalau super ego yang menang, itu dia tidak akan makan makanan yang seperti itu. Biarpun memaksa dia makan makanan yang tidak dia sukai, misalkan sayuran atau buah-buahan. Nah, itu kan identiknya sayuran dengan rasa tidak enak. Jadi dia tetap harus makan itu. Kalau super egonya menang, maka dia akan makan itu. Nah, lalu selanjutnya, alam kesadaran manusia ini terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu alam tidak sadar atau unconscious, terus alam prasadar atau preconscious, dan alam sadar atau conscious. Nah, menurut Freud dalam psikoanalisis ini, manusia itu lebih banyak digerakkan oleh alam tidak sadar. Jadi pilihan kita, perilaku kita itu kebanyakan didorong dari alam bawah sadar kita. Misal kita memilih pasangan, menurut Freud, kita memilih itu berdasarkan penilaian dari dorongan alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadar ini isinya apa sih? Isinya adalah memori-memori kolektif dari masa lalu kita yang masuk ke alam bawah sadar kita. Biasanya ini memori-memori yang kurang menyenangkan yang terjadi di pengalaman hidup kita di masa lalu. Nah, lalu Freud memandang bahwa gangguan mental ini disebabkan oleh ketidakmampuan ego menyelaraskan pembunuhan id dengan nilai-nilai yang dianut superego. Jadi tadi yang seperti saya bilang, ada pertentangan antara id dan superego. Kalau ini tidak terselesaikan terus-menerus, maka akan memicu gangguan mental. Dan Sigmund Freud tuh sebenarnya lebih cenderung untuk memuaskan pembunuhan id, karena id itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi sebisa mungkin id itu harus dimenangkan karena untuk kepentingan kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebenarnya juga yang menjadi kritik untuk Freud. Dari tokoh-tokoh lainnya itu mengkritik salah satunya ini, terlalu mengutamakan id, pressure principle. Lalu juga nanti ada teori Freud yang mengatakan bahwa manusia itu juga banyak digerakkan oleh seksual atau libido dan segala macam. Nah, ini juga yang akan dikritik oleh tokoh-tokoh lain terhadap. Jadi banyak materi-materi dari Freud itu yang dikritik oleh psikologi lain. Biarpun Freud ini adalah menjadi salah satu tokoh ternama atau awal-awal pionir yang membangun ilmu psikologi, tapi tetap banyak dikritik terlalu ekstrim dalam berpendapat bahwa manusia digerakkan oleh seksual saja. Nah, super ego ini itu adalah semua nasihat-nasihat baik dan peraturan-peraturan di dalam lingkungan kita. Jadi apapun itu di sekitar kita yang menuntut kita harus kita lakukan, boleh atau tidak, baik atau buruk, itu adalah super ego. Misalkan norma sosial, terus undang-undang dasar, terus nasihat orang tua, terus peraturan agama kita yang kita anut masing-masing, terus ada peraturan sekolah, peraturan universitas. Nah, itu semua adalah super ego. Itu adalah
nasihat-nasihat bijak yang akan menentukan baik buruk tidaknya untuk diri kita lakukan. Nah, di psikoanalisis ini sebenarnya tokohnya ada banyak. Di bawah sudah saya cantumkan ada nama tokoh-tokoh lainnya selain Freud. Mungkin kalau ada waktu akan saya bahas juga per masing-masing tokohnya, karena masing-masing tokoh juga memiliki teori-teori yang unik yang berbeda dengan Freud. Ada yang sama, ada yang berbeda, bahkan ada yang bertentangan, ada yang saling mengkritik juga. Jadi psikoanalisis di sini saya hanya bahas satu saja dari Freud saja. Nanti di mazhab lain pun juga saya akan bahas dari satu tokoh aja. Mungkin kalau ada kesempatan yang akan datang, saya akan bahas masing-masing teori per masing-masing tokoh. Karena yang tadi seperti saya bilang ini menarik juga tokoh-tokoh lainnya. Dan di mazhab lain pun juga banyak lagi tokohnya dan bisa saya bahas juga mudah-mudahan. Nah ini tokoh-tokoh lain di mazhab psikoanalisis, diantaranya ada Carl Gustav Jung. Ini tulisannya Jung tapi dibacanya Jung ya. Lalu ada Karen Horney, nah ini dia perempuan. Teorinya dia juga bagus sekali, saya suka. Lalu ada Alfred Adler. Nah ini Adler ini awalnya dia adalah murid sekaligus pendukungnya Freud yang berada dalam satu pemikiran yang sama dengan Freud mengenai teori-teori psikologi. Sampai kemudian Adler ini berantem lah ibaratnya karena punya pemikiran yang berbeda. Dia menganggap bahwa sepertinya ada kesalahan dalam teorinya si Freud ini. Terus dia membuat teori baru dan dia keluar dari barisannya Freud. Dia membuat teori psikologi baru versinya dia, individual psychology namanya. Nah yang terakhir Anna Freud. Anna Freud ini anaknya dari Sigmund Freud. Nah ini juga menarik sekali, kalau nanti bisa saya bahas, saya akan bahas. Nah untuk Carl Gustav Jung ini dia yang mempopulerkan istilah introvert dan extrovert. Nah yang sempat viral di sosial media masalah introvert extrovert nih, ini sebenarnya adalah Jung otak dibalik istilah tersebut. Jadi kalau kalian pengen mendalami introvert extrovert itu apa, bisa kalian buka kaji dari si tokohnya yaitu Carl Gustav Jung.